الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Wa'adzin dan memanggillah siapa kamu. Karena ini hitopnya kepada Rasulullah, berarti kepada Rasulullah. Al-Quran diberikan ini kepada Rasulullah. Mukjizatnya Rasulullah. Aina din memanggillah siapa kamu finasi di dalam manusia. Kepada Nabi Ibrahim ya. Hah? Ibrahim. Fil haji finasi di dalam manusia bil haji dengan haji. Fanada maka memanggil siapa Ibrahim ala Jabal Abi Kubais atas gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais itu kalau dari itu ya sampingnya Masjidil Haram. Sampingnya Masjidil Haram. Dipanggil ya Yuhannas, wahai para manusia, atau ingat-ingatlah para manusia. Inna rabbakum sesungguhnya Tuhan kalian semuanya bana. Itu membangun siapa rabbakum baitan pada rumah. Yaitu maksudnya Ka'bah. Wa aujaba dan mewajibkan siapa Allah rabbakum alaikum atas kamu semuanya. Al-hajja pada haji lahi kepada bait. Fa'ajibu maka menjawablah kalian semuanya. Atau memenuhi jawabanlah kamu semuanya rabbakum pada Tuhan kamu semuanya. Waltafata dan menoleh sahabat Ibrahim yaminan wasimalan ke arah kanan dan ke arah kiri untuk memanggil ini. Wasarqan wa gharban ke arah timur wa gharban dan ke arah barat. Kuluman utai tiap-tiap orang kutiba yang dipastikan, diwajibkan lahu bagiman. Ayah hujjah subah haji siapa man. Min aslabi rijali daripada sulbinya laki-laki. Warhamil ummahati dan rahimnya perempuan-perempuan atau ibu-ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Iya. Kalau bahasa Jawa sendiko dawuh. Iya siap menerima panggilan. Allahumma ya Allah labbaik ya siap menerima panggilan. Wa jawabul amr dan jawabnya perintah. Wa jawabul amri jawabnya. Ini penjelasan di bawahnya adalah jadi orang-orang ketika ini kita dipanggil, semuanya kita ini dipanggil. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ya Rasul ya Allah, bagaimana aku bisa memanggil ini hamba-hambamu di seluruh semesta ini? Bagaimana saya bisa memanggilnya ya Allah? Sementara suara saya kecil. Suara saya ini tidak keras. Suara saya tidak bisa menembus seluruh dimensi alam ini. Ya, panggil saja Ibrahim, aku yang menyampaikan. Jadi panggilan ini sudah sampai kepada diri kita. Panggilan untuk menjalankan haji itu sudah sampai kepada diri-diri kita di alam roh kita. Ketika zaman Nabi Ibrahim, kalau sudah lahir belum? Kamu masih di mana?
Di alam roh. Kamu semuanya masih di alam roh. Masih mungkin disulbi-sulbi calon apa kepada kamu itu di nenek moyang kalian. Mungkin nenek moyang kalian itu namanya siapa ya? Hah? Masa zaman Nabi Ibrahim sudah ada namanya Pak Ijo? Pokoknya zaman itu sudah ada. Benih-benihnya kamu di rahim-rahim ibu sudah ada. Tapi itu zaman roh masih belum dimasukkan di rahim. Ya, sudah ada. Maka pada saat itu ketika kau menjawab, jawabnya di sini adalah ilaman ajaba. Jadi ilaman ajaba Ibrahim alaihissalam yaumaidin. Jadi orang-orang yang bisa dianugerahkan, bisa haji, bisa umroh, itu pada saat itu rohnya itu, rohanianya itu aktif. Rohanianya itu aktif. Dia menjawab, labbaik. Labbaik ya Ibrahim. Labbaik, labbaik. Iya, iya, siap saya menerima panggilan. Labbaik, saya menerima. Kalau kau menjawabnya marrah, hajjah marrah. Kalau pada saat itu kamu menjawab zaman roh kamu itu satu kali, maka kamu akan bisa umroh atau haji satu kali. Waman labba marraten, barang siapa menjawab pada saat itu marraten, maka hajjah marraten. Maka kamu akan haji bisa dua kali. Waman labba salasa aksar waman labba aksar hajjah biqadri talbati. Kalau dia jawabnya lebih banyak, maka dirinya akan menjalankan haji lebih banyak lagi, ya. Lebih banyak, lebih banyak. Makanya pentingnya di sini jadi orang itu yang baik. Jadi orang itu responnya yang baik. Jadi orang itu punya respon yang baik, ya. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh dalam kebaikan. Jangan jadi orang acuh tak acuh dalam kebaikan. Masalah rohaniah saja itu menjadi ukuran. Kalau zaman rohaniah kita waktu itu, kita ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim, labbaik, labbaik ya. Labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik ya siap ya Allah. Siap saya menerima panggilan, siap saya menerima panggilan. Kalau kamu satu kali, dua kali, lebih banyak. Ya. Makanya jadi orang begitu juga dalam kehidupan ini. Kita mengambil langsung dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini kalau kita dipanggil dalam kebaikan-kebaikan, kita itu yang semangat gitu. Kita yang semangat. Jadak zikir, jangan ngantuk-ngantuin. Jadak zikir mau cekar kepada Allah malah ngantuk-ngantukkan. Jangan jadi anak yang apa itu? Jadi jangan anak yang apa itu acuh tak acuh. Itu kok ada di situ? Hah? Di dua keluar nanti pecah. Ada HP itu masalahnya nanti pecah. Ditaruh di luar. Taruh. Jadi anak itu yang responnya yang bagus. Responnya yang bagus. Disuruh ngaji, belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh. Jadi kalau orang jadi pemalas tidak akan jadi. Ya, sampai umpamanya ini hal berkaitan dengan panggilannya Allah. Jalankan haji. Tapi responnya tidak baik, ya tidak akan bisa haji kamu. Ya, begitu juga kehidupan ini. Allah sangat banyak memanggil kita dalam kebaikan-kebaikan. Cuma masalahnya kita jadi pemalas atau tidak, acuh tak acuh apa tidak. Maka kalau orang itu ya tuka, perhatikan di sini langsung jawabnya. Wa azim finnasi bil haji ya tuka, maka akan jawab amar. Jadi wa azin itu amar, tolabul amar. Nah, tolabnya amar, wa jawabul amar. Wa azin itu adalah amar. Amar itu membutuhkan tolabul amar. Ini pentingnya kamu tahu ilmu apa itu sorob. Perlunya ilmu nahu. Kalau kamu punya wa azim finnasi bil hajj. Salah apa salah? Salah apa benar? Kenapa salah? Butuh jawabnya. Karena belum sampai kepada jawabnya amar. Jawabnya amar adalah dia tuka. Makanya harus ngaji, ya paham ya? Ngaji itu pentingnya harus
punya guru, punya buku, punya kitab, punya sanad, punya sanad keilmuannya ada nyambung. Jangan hanya kalau umpamanya apa ini? Hidup ini sekarang itu di HP segala macam bisa kok. Kau belajar di HP. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk belajar, punya guru, punya buku. Kalau memang Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu disuruh perintah. Nabi Musa padahal lebih mulia. Nabi Musa sama Nabi Khidir lebih mulia mana di sisi Allah? Nabi Musa, kan Nabi Musa Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Khidir Nabi saja. Nabi dan Rasul. Tapi kalau masalah ilmu siapa saja kau bisa belajar kepada siapa? Makanya ketika itu kau belajarlah. Kau belajar sama Nabi Khidir. Belajar sama Nabi Khidir. Maka kau harus berupaya mencari yang lama di pinggir pantai. Dan kemudian ketemu Nabi Khidir. Dan minta dengan sopan santun untuk belajar ilmu. Sama Nabi Khidir. Sama Nabi Khidir. Perhatikan. Ya, itu Nabi Musa harus belajar. Nabi yang sudah diangkat Rasul. Itu disuruh belajar sama Allah. Dia belajar sama Nabi Musa. Nabi Khidir. Sama Nabi Khidir. Ini pentingnya belajar. Jadi ilmu itu harus punya sanad keilmuan. Kalau memang hanya sekadar kamu ngalim lewat HP, Google, Mbah Google. Semuanya lewat Google. Lah kamu gurunya kamu siapa? Gurunya kamu siapa? Punya sanad apa tidak keguruan kamu? Punya bukunya apa? Punya bukunya. Ini masalahnya. Jadi ilmu itu harus kita belajar. Ilmu itu harus belajar. Kalau andaikan zaman sekarang itu, zaman sekarang, belajar di rumah lewat HP saja. Allah tidak perintahkan Nabi Musa untuk belajar sama Nabi Khidir untuk bertemu di hadapan guru, untuk belajar, Tidak ada Allah perintahkan. Kau belajar aja di rumah, enggak. Harus belajar. Kalian lihat seluruh kiai-kiai yang ada di semesta ini, begitu disebut kiai, mesti dia punya guru. Mesti dia punya guru yang diajarkan itu. Betul apa betul? Tidak ada kiai, kamu di rumah saja belajar utek-utek sendiri semuanya, terus kamu langsung mau bikin pondok pesantren, kamu ngaji tafsir Jalalain, Fathul Qorib, Nahwu Shoroh, tapi kau belajar lewat Google. Kamu buka, orang akan tidak ada berkahnya ilmu itu. Tidak akan dapat berkah kamu. Karena tidak ada mata rantai keguruan. Tidak ada gurunya. Makanya pentingnya guru. Rasulullah itu mengajarkan juga, Rasulullah belajar sama siapa? Malaikat Jibril. Dia turunnya Malaikat Jibril. Paham apa paham? Sahabat belajar sama siapa? Rasulullah. Apakah apa itu? Kemudian setelah itu terusan diganti dengan Google. Kalau sudah ada Google, sudah internet gitu, enggak. Harus belajar, ya. Makanya ya walaupun kita zaman akhir, ya harus belajar. Makanya oleh karena itu salah satu hal yang bisa mengakibatkan dunia ini nanti tandanya kiamat ketika ilmu itu para ulama-ulama itu sudah dicabut nyawanya. Para ulama-ulama sudah meninggal dunia. Sebab meninggalnya ulama itu terbawa ilmu yang ada di sudur mereka. Ada di dada-dadanya para ulama. Itu katut ikut meninggal. Ikut dicabut oleh Allah SWT. Kalau ulama-ulama yang semacam ini, yang ilmunya juga ikut tercabut, dicabut nyawanya oleh Allah. Ikut hilang karena wafatnya seorang ulama. Karena ulama itu dadanya itu tidak hanya sekedar yang dia ngaji saja, tapi dadanya itu penuh dengan zikir, penuh dengan apa itu, penuh dengan keberkahan, dadanya para ulama itu, ya, itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tandanya kiamat ketika ulama-ulama sudah pada dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang mau belajar. Nah, maka oleh karena itu apalagi khususnya kalian yang sudah belajar di pondok harus sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau kamu main-main dapatnya ilmu mainan. Ya, kalau kamu main-main dapatnya ilmu mainan. Ya.
Nanti kalau kamu dapat ilmunya mainan, yang kau ajarkan juga mainan, bukan betulan. Ya. Ya, tuka maka akan mendatangi. Maka ini jawab tolabul amr dari wa'adin itu loh, amar. Ya, tuka maka akan mendatangi kepada kamu. Ya, tuka maka akan mendatangi kepada kamu rijalan pada beberapa laki-laki. Rijalan pada yang berjalan kaki. Musatan artinya orang-orang yang berjalan. Jam'u rajilin jamaknya dari rajil, orang yang berjalan. Qaimin seperti lafaz qaim qiyam. Qaimin qiyam. Warukbanan dan yang naik-naik kendaraan. Ala kulli dhamirin, daripada tiap-tiap onta-onta yang kurus. Maksudnya zaman dahulu ya onta, kalau sekarang kan pesawat-pesawat, mobil-mobil, motor-motor dan sebagainya. Ba'irin artinya adalah onta-onta mahzulin yang kurus. Wawa dan utawi ini dhamir yutlaku ala zakari wal unsa. Yutlaku itu diucapkan atas zakari atas onta laki-laki wal unsa dan onta betina. Yatina yang datang siapa mereka? Ad-dhawamir artinya adalah onta-onta tadi. Hamlan dengan membawa beban. Alal makna atas artinya. Mingkuli fajin daripada tiap-tiap penjuru amikin yang jauh. Mingkuli fajin daripada tiap-tiap penjuru amikin yang jauh. Torikin artinya adalah jalan ba'idin yang jauh. Liyasadu supaya melihat siapa mereka atau liyasadu supaya mempersaksikan siapa mereka. Liyasadu supaya mempersaksikan siapa mereka. Ayah duru artinya hadir siapa mereka. Manafiat pada beberapa kemanfaatan lahu bagi mereka. Dengan datang dengan haji itu membawa kemanfaatan kepada mereka. Di dunia, di dalam dunia. Wa bitijarah artinya dengan perdagangan. Au fil akhirah atau keberuntungan di akhirat. Au fima atau di dalam keduanya akwal utawi itu beberapa pendapat ulama. Pendapat ulama. Jadi dengan ikut kamu haji itu ada manfaat-manfaat. Manfaat yang utama adalah kemanfaatan di dunia wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat itu manfaat-manfaatnya. Manfaat-manfaatnya itu dunia akhirat. Nah, di dunia dapat berkah, diampuni dosa-dosa, di akhirat dia masuk surga, ya. Di dunia dan ini juga manfaat bagi yang segala macam orang bisa mengambil manfaat dengan adanya prosesi umroh dan haji ini. Ya, prosesi umroh dan haji. Kemanfaatan orang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dalam hal itu bisa menyebabkan perputaran ekonomi yang bagus di negara Arab maupun di negara-negara yang mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, menjadikan perputaran ekonomi dan yang paling utama yaitu kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, ya. Wa yadhkuruna dan berzikir siapa mereka? Wa yadhkuruna dan berzikir siapa mereka, mengingat siapa mereka ismullah pada ismullah namanya Allah. Fi ayamin di dalam beberapa hari maklumatin yang diketahui. Ayat asri Dzulhijjah maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. Au yaumi Arafah atau hari Arafah. Au yaumin nahr atau hari korban. Ila akhir ayam tasrek sampai akhirnya hari tasrek. Aqwalun itu beberapa pendapat ulama. Ala ma razaqah. Ya iya bin ma'lum alama atas perkara razaqah yang telah berikan rezeki siapa Allah.
pada mereka mimbahi matil an'ami daripada ternak binatang ternak ngono wis ya. Bahimah itu ya semacam binatang ternak. Binatang ternak. Libil maksudnya itu adalah onta wal bakor, sapi wal ghanam dan kambing. Alat yang tunharu disembelih latih aja ibil bakor ghanam ini. Biyaumil Aid di dalam hari raya korban. Bahwa dan perkara ba'dahu yang setelahnya minal hadaya daripada hadiah-hadiah wadduhaya dan korban-korban. Fakulu maka makanlah kamu semuanya minha daripada an'am, bahimatul an'am. Idza kana jika ada apa hadaya wadduhaya, apa hadiah-hadiah dan korban-korban itu mustahabbatun itu disunahkan. Wa'imu dan memberi makanlah kamu semuanya al-baisa pada orang yang orang yang orang yang sengsara, al-fakir yang fakir. Beri makan orang-orang yang sengsara dan fakir itu. Jadi maksudnya di sini ya, fakulu minha. Idza kanat itu ditafsiri ketika memang korban-korban sunnah. Jadi kamu korban-korban sunnah itu kamu malah disunahkan untuk ambil makan, walaupun tidak usah terlalu banyak-banyak. Jadi kamu korban di masjid satu sapi, itu boleh. Sebagian dagingnya kau minta untuk kamu masak untuk diri kamu dan keluarga kamu, itu boleh. Yang penting bukan korban nazar. Karena kalau nazar itu hukumnya jadi wajib. Korban itu sunnah. Tapi kalau nazar jadi wajib. Misalnya kau nazar gini. Kalau aku nanti tamat aliyah di pondok pesantren si A, saya minta orang tua saya untuk mengorbankan diri saya kambing atau sapi di masjid A, di masjid ini. Maka kalau seperti itu namanya orang itu wajib menjalankannya dan hukumnya itu nazar dan hukumnya menjadi perlakuan wajib. Jadi harus dikerjakan karena nazar. Kalau anak saya sudah lulus di sekolah A atau B, maka saya akan nazar potong sapi. Motong sapinya itu jadi sebab dia nazar. Sebab dia nazar. Beda kalau memang kau berniat kayaknya nanti saya mau ikut korban deh masjid. Kayaknya kita persiapan aja. Nggak usah diumumkan. Kamu ya guys, saya pengumum maklumat. Saya namanya ini dari Arso. Nanti kalau anakku lulus, nanti saya akan korban di masjid. Nah, itu beda. Beda apa enggak? Beda. Itu namanya nazar. Kalau nazar tidak boleh makan. Tidak boleh makan dari daging itu. Tapi kalau umpamanya di masjid, misalnya di masjid itu yang nazar dia satu kambing satu atau sapi satu itu kalau nazar di situ. Kalau kamu dapat bagian tapi dari daging yang lain baru boleh. Makanya kamu harus teliti betul. Misalnya, Pak, kalau bang saya mau nazar ini Pak, sapi saya satu, saya punya nazar ini. Kalau dipotong nanti Bapak jangan mengambilkan kalau bagian ini, jangan mengambilkan dari daging yang ini Pak. Kalau saya dapat jatah dari masjid, jangan diambilkan dari daging yang saya nazarkan itu. Sebab itu haram, tapi boleh diambilkan daripada daging yang lain. Ya, kan pokoknya di di masjid kadang-kadang kan tidak hanya satu korban. Ya,
Kalau yang ada cuma satu saja, ya tidak boleh makan kamu. Tidak boleh makan. Sebab yang wajib tidak boleh kamu mengambilnya. Paham ya? Sumal yaktu. Lantas hendaklah membersihkan siapa kamu. Nah, nafasahum pada kotoran yang ada pada diri mereka. Nafasahum pada kotoran yang menempel pada diri mereka. Kotoran yang ada pada mereka, diri mereka. Ayuzilu artinya adalah menghilangkanlah kamu semuanya ausahum pada kotoran-kotorannya mereka. Kotoran ini kotoran badan ya. Wasak saum dan daul-daulnya mereka. Yuzilu ausahum. Ausahum tadi ausahum belum? Yuzilu menghilangkan kamu semuanya ausahum pada kotoran-kotoran mereka atau daki-daki. Tahu daki? Daki bahasa Jawa apa? Bolot. Iya, bolot. Ausahum pada bolot-bolot kamu semuanya. Ada yang suka itu nggak mandi, bolotnya banyak. Ada. Ya Allah. Diambili berapa kilo itu baru dijual untuk bikin pot bunga. Wasak sahum dan daul-daulnya mereka. Tahu daul-daulnya? Kusut rambutnya. Rambutnya yang kusut penuh dengan debu-debu ya tak pernah. Kusam. Beda lah kusam. Kusam itu kan muka. Kusut ya. Iya, kusut. Rambut itu kalau yang berdebu jadinya apa? Kusut atau apa? Lengket. Lepek. Lepek bukannya untuk minum itu? Lepek itu kan untuk minum itu ya? Kalau itu apa kan untuk minum itu? Lepek juga kan? Pakai minum kopi, pakai lepek, betul? Wasak saum dan lepek kopinya mereka. Lepek, kamu bahasa kamu itu, saya tidak tahu itu. Kalau saya daul itu rambutnya nggak karu-karuan, nggak terurus. Apa namanya? Daul atau kusut rambutnya nggak karu-karuan. Kayak rambutnya panjang 1 bulan nggak pernah nggak pernah keramas, penuh dengan debu, penuh dengan ketombe, penuh dengan kutu, sampai kutunya main sepak bola di atas kepalanya. Katulid dofri seperti panjangnya panjangnya kuku. Kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, penuh dengan kotoran di bawahnya. Makanya kuku itu harus dipotong. Kita disunahkan itu motong kuku setiap hari Jumat supaya bersih. Karena setan itu suka bertempat pada tempat-tempat yang kotor pada diri kita. Setan itu bercokol pada anggota tubuh kita. Kalau kuku kamu hitam-hitam, setan suka di situ. Karena apa? Setan itu kalau berada di situ itu ada maksud dan tujuannya. Kalau dia wudhu tidak sah, wudhunya nggak sah. Kalau tidak sah, sholatnya berarti tidak sah. Ya betul. Kalau tidak sah berarti dia friend saya. Ini friend saya. Karena sholatnya nggak sah. Kalau tidak sah kan sama dengan dia. Jadi lama-lama jadi setan. Makanya itu yang kotor-kotor begitu. Rambutnya kusut, bau busuk. Bau busuk. Setan suka berada di situ. Paham? Makanya itu kalau yang kusut-kusut begitu, yang tidak terawat begitu itu, menakutkan itu.
Paham? Oh, kau ketemu sama orang rambutnya kusut, daul-daul, baunya busuk, wah, kayak hantu apa tidak? Kayak hantu ya. Bau ketiaknya, masya Allah, menyengat. Karena tidak pernah tidak punya apa itu? Oh, kok Rexona? Terus pokoknya mbok gitulah. Kalau Rexona kan kamu jadi promosi. Jadi promosi ya. Pokoknya yang untuk membersihkan itu bau ketiak. Santri itu harus begitu, benar ya? Harus punya untuk yang membersihkan bau apa ketiak kamu. Jangan sampai nanti kau datang, bapak kau datang ke sini atau ada wali murid datang di sini salaman sama kau teman-teman langsung pusing. Aduh, kenapa? Kenapa Pak sakit? Aduh, gara-gara kau punya teman baunya bau busuk sekali. Langsung malaria tropika plus 4. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ya. Oh, wal yufu dan hendaklah menepati kamu semuanya bitakfif dengan ditakfif wal yufu wal yufu atau watas dan ditasid. Nuzuran pada nazar-nazar kamu semuanya. Kalau kamu punya nazar harus ditepati. Minal hadaya daripada hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah tapi ini berkaitan dengan itu ya. Wadduhaya dan korban-korban. Wal yatawafu dan adalah tawaf kamu semuanya. Tawaf al-ifadah dengan tawaf ifadah, tawaf rukun ini, rukun. Haji. Bil baitil atiq itu di dalam Baitullah al-Atiq yang rumah Allah yang lama. Artinya itu bangunan yang sudah lama. Al-Qadim artinya adalah ini sudah lama. Wal yatawafu bil baitil atiq al-qadim artinya lama. Lianna karena sesungguhnya Baitullah awalu baitin itu adalah permuanya bait wudi'ah yang ditaruh apa bait linasi pada manusia. Zalika utawi itu. Zalika itu semuanya tadi. Khobarun khobar. Zalika itu. Mubtada muqaddar. Mubtadanya dikira-kirakan. Al-amru. Zalika utawi itu keadaan. Al-amru artinya perkara. Sa'nu atau keadaan. Wa zalikal mazkur dan itu yang tersebut. Waman dan barang siapa yu'azzim mengagungkan siapa man hurumatillahi pada tanah-tanah haramnya Allah. Hiya utawi hurumatillah ma itu perkara layahillu yang tidak halal. Apa intihaku apa ngerusak ma layahillu. Merusak jangan berlaku jahat di tanah-tanah haramnya Allah. Wa wa maka utai ta'zimuha mengagungkan itu hurumatillah khairun itu lebih bagus lahu bagi man inda rabbih di sisi Tuhannya man. Ai fil akhirati di dalam akhirat. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fastanibur rijsa minal awsani wastanibu qaulaz zur. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih wa may yusyrik billahi faka'annama harra minas samai wa tahtafu at-tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahih wallahu